Halo semua, kembali lagi di Teknosias. Dan biasanya konten kreator atau gamer yang jadiin laptop sebagai device utama biasanya ngeluhin laptopnya cepet panas, apalagi pas dipakai gaming atau editing. Contohnya nih ceritanya ya, saya sendiri yang suka pakai laptop buat editing video atau bikin konten di IG. Pastinya laptop tuh suhunya gak karuan, apalagi laptop yang saya pakai fan-nya gak bisa setting manual. Udah makin panas aja ya serasa dipanggang. Nah, tapi setelah kantor ngirimin ini nih, cooling pad alias cooler laptop yang bentuknya kayak talenan, cukup membantu apalagi dengan desain yang kece. Ini dia Phanteks NC20 Notebook Cooler. Cooling pad dari Phanteks ini harganya cukup lumayan, ada di 350.000, yang mana itu gak murah untuk sebuah cooling pad. Fungsi utama dari benda ini ya untuk menghembuskan angin segar yang dibawa kipas ke permukaan bawah laptop biar laptop itu bisa napas dengan segar. Dan laptop yang saya sarankan untuk digunakan pada cooling pad ini adalah laptop dengan lubang intake yang lebar seperti pada laptop-laptop MSI. Namun justru fitur yang diutamakan di cooling pad ini adalah RGB lightingnya yang sangat cantik menurut saya, yang mana bikin setup kita tuh makin jreng. Ya sayangnya kalau diaplikasikan ke setup yang clean pasti bakalan aneh, karena bentuk dari cooling pad ini cukup agresif, yang mana sangat cocok apabila dipadukan dengan laptop gaming. Dan cooling pad ini dapat dipadukan dengan laptop 13,3 inch sampai 15,6 inch. Di sini ada 5 buah fan yang bertugas menghembuskan angin, yang mana satu fan besar dan 4 lainnya kecil banget. Di sekeliling fan besar terdapat LED addressable RGB yang bisa bikin warna jadi pelangi. Bukan di situ aja RGB-nya, ternyata ada juga di bagian kiri dan kanan, yaitu RGB strip yang bisa kelihatan, soalnya yang di tengah tadi pasti bakalan ketutup sama laptop. Untuk 4 fan kecilnya terdapat LED berwarna biru yang samar-samar. Selain RGB, fitur andalan dari cooling pad ini adalah desain ergolift yang biasanya ada di cooling pad Cooler Master yang cukup mahal. Dan cukup berguna buat kalian yang mau bikin setup dengan keyboard dan mouse yang terpisah, dan bisa menyesuaikan tinggi layar laptop agar lebih nyaman. Sayangnya pada jenduan penahan laptop di sini nggak bisa dilipat atau dilepas. Jadi buat user laptop yang slim bahkan ultrabook dalam posisi rebahan seperti biasa pasti akan terganggu dengan penyangga ini. Di bagian belakang terdapat 2 port USB 2.0 yang berfungsi sebagai USB pass-through. Jadi bisa dicolokin mouse atau keyboard atau device lain. Lalu ada wheel untuk switch dan fan speed. Lalu ada satu tombol untuk mengganti mode atau mematikan RGB-nya. Awalnya saya mengira bahan ripplate cooling pad ini terbuat dari metal, tapi ternyata full plastik tanpa ada besi sama sekali di bagian bodinya. Ada sih besi tapi hanya pada penyangganya aja, sisanya plastik. Tentu ini jadi keanehan yang mana dari harganya udah cukup tinggi untuk sebuah cooling pad berbahan full plastik. Tapi saya akui bahan plastik di sini cukup oke finishingnya. Gak seperti cooling pad 70 ribuan yang hasil moldingnya kadang gak karuan. Untuk noise dari fan ini cukup hening bahkan pada full speed. Dan seperti yang saya mention di awal bahwa cooling pad seperti ini lebih cocok digunakan pada laptop dengan lubang intake yang lebar. Contohnya seperti pada laptop-laptop MSI. Jadi efektivitas cooling menjadi lebih tinggi. Kalau intake laptop yang tidak luas seperti laptop saya ini ya fan-nya yang gak pakai cuma 2 jadinya. Sisanya cuma ngademin bottom cover yang gak terlalu guna. Ya begitulah. Yang paling efektif untuk cooling laptop itu tetap vacuum cooler. Tapi kalau mau dipadukan antara cooling pad dan vacuum cooler ini harusnya bisa lebih baik lagi. Oke, gitu aja pembahasan saya mengenai Phanteks NC20 ini. Gimana menurut kalian tentang Phanteks NC20 Notebook Cooler ini? Apakah fitur RGB dan ergoliftnya ini cukup menarik buat kalian di harganya? Atau kalian lebih suka desain cooling pad yang kalem? Komen aja di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe apabila video dan channel ini menarik dan bermanfaat bagi kalian. Follow juga sosmed Teknosias dan Eksekutif Komputer, semua linknya ada di deskripsi. Saya Fadil sebagai host. Stay safe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.